Hujan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Rashid akan bercerita dan menjelaskan tentang fenomena hujan yang dijelaskan dalam Islam. Simak sampai akhir video ya. Hujan adalah salah satu fenomena alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan hikmah dan rahmatnya. Hujan memiliki banyak manfaat dan makna bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Hujan juga merupakan salah satu bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Berikut ini setidaknya ada 7 hikmah dan kebesaran Allah dalam hujan yang tertulis di Al-Quran dan hadis. Yang pertama, hujan adalah sumber kehidupan dan kesuburan bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran." Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Ayat ini menjelaskan bahwa hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya untuk memberikan kehidupan dan kesuburan. Hujan dapat menghidupkan tanah yang tandus dan menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Hujan juga merupakan perumpamaan bagi kebangkitan manusia setelah mati, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Yang kedua, hujan adalah sarana untuk mensucikan diri dan menghilangkan gangguan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu, dan memperteguh dengannya telapak kakimu." Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa hujan adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kaum muslimin yang berperang di medan jihad. Hujan dapat memberikan ketenangan, kesucian, perlindungan, dan kekuatan bagi kaum muslimin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hujan dapat membersihkan dosa-dosa dan mengusir syaitan yang menggoda dan mengganggu kaum muslimin. Yang ketiga, hujan adalah tanda kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang bergerak di antara keduanya. Dan Dia berkuasa untuk mengumpulkan mereka bila dikehendakinya." Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menunjukkan kepadamu kilat yang menyebabkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memahami. Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa hujan adalah salah satu tanda kekuasaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat oleh manusia. Hujan menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan dan mengatur segala sesuatu di langit dan bumi dengan sempurna. Hujan juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kehidupan dan kematian kepada makhluknya dengan kehendaknya. Hujan merupakan tanda bagi orang-orang yang berakal dan beriman untuk mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke poin keempat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya, supaya Rashid semakin semangat membuat konten-konten lainnya. Terima kasih. Yang keempat, hujan adalah sarana untuk bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah turun hujan di suatu tempat dari bumi ini, melainkan Allah mengampuni semua orang yang ada di tempat itu, baik manusia maupun binatang, kecuali orang yang menyekutukan Allah, orang yang membunuh, dan orang yang memutuskan silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad. Apabila kamu melihat hujan turun, maka ucapkanlah,
Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami, bukan hujan yang merugikan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa hujan adalah salah satu sarana untuk bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan dapat memberikan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hujan juga merupakan kesempatan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan yang diturunkan adalah hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang merugikan. Yang kelima, hujan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hujan adalah rahmat, maka berdoalah ketika hujan turun dan janganlah kalian mengatakan hal-hal yang tidak baik." Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa ketika hujan turun kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa hujan adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan beristighfar. Hujan dapat memberikan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hujan juga merupakan kesempatan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan yang diturunkan adalah hujan yang bermanfaat. Yang keenam, hujan adalah sarana untuk mengingat keagungan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menunjukkan kepadamu kilat yang menyebabkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memahami. Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Hujan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan dan mengatur segala sesuatu di langit dan bumi dengan sempurna. Hujan juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberikan kehidupan dan kematian kepada makhluknya dengan kehendaknya. Hujan merupakan tanda bagi orang-orang yang berakal dan beriman untuk mengenal dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, hujan adalah sarana untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah kamu melihat air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami menghendaki, niscaya kami jadikan air itu pahit, maka mengapa kamu tidak bersyukur?" Quran Surat Al-Waqiah ayat 68-70. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tanggai-tanggainya, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu berbuah dan masaknya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 99. Ayat ini menjelaskan bahwa hujan adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Hujan dapat memberikan air yang segar dan bersih untuk diminum dan digunakan oleh manusia. Hujan juga dapat menghasilkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bermanfaat bagi kita. Hujan menunjukkan kebaikan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmatnya kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, itulah beberapa penjelasan fenomena hujan dalam pandangan Islam. Semoga Rashid pribadi dan sahabat Jadi Baik TV dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari hujan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.